Mongolia merupakan negara yang terkurung daratan di Asia Timur, terjepit di antara Cina di selatan dan Rusia di utara. Ini adalah negara berdaulat yang paling jarang penduduknya di dunia. Tanah subur hampir tidak ada di Mongolia, tetapi ada hamparan padang rumput, pegunungan, dan gurun yang luas. Negara ini juga mengalami kondisi cuaca yang keras. Namun, orang Mongolia telah berhasil menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam Mongolia yang mentah. Jumlah pengunjung ke Mongolia dari luar negeri rendah, tetapi mereka yang berkunjung kembali dengan banyak kenangan yang menyenangkan. Lanskap Mongolia, budaya, dan cara hidup mempesona mereka. Asal-usul bangsa Mongol. Orang-orang Mongol berasal dari Gurun Gobi, di ujung utara negeri Tiongkok. Mereka adalah kaum penggembala yang penyembah berhala, bintang, dan sujud pada matahari kala sang surya terbit di ufuk timur. Agama mereka adalah Shamanisme, suatu aliran kepercayaan yang mensucikan ruh-ruh nenek moyang, dan mempersembahkan kurban kepada hewan-hewan buas. Kata Tatar adalah sebutan untuk suku Mongol, Turk, Uighur, Seljuk, dan suku lainnya yang menghuni area Gurun Gobi. Jadi, Tatar itu lebih luas cakupannya dibanding Mongol. Namun kata Mongol juga sering digunakan untuk menyebut suku-suku di atas. Apabila ditinjau dari wilayah kekuasaan Genghis Khan yang meliputi suku-suku tersebut. Sejarah memeluk Islam bangsa Mongolia. Mungkin orang-orang bertanya, apa yang ditinggalkan bangsa Mongol selain menghancurkan dan melakukan pembantaian di kala itu? Apa yang terjadi pada mereka setelah tragedi Baghdad dan Perang Ain Jalut? Setelah 35 tahun masuk wilayah Islam dan berinteraksi dengan kaum muslimin, orang-orang Mongol mulai tertarik dengan agama Islam. Bahkan, tidak sampai 50 tahun, mayoritas dari mereka telah memeluk agama yang mulia ini. Mongol pun terbagi menjadi Mongol Muslim dan Mongol Paganis penyembah berhala. Mereka korbankan persaudaraan sesuku demi membela agama ini. Han Mongol, pertama yang masuk Islam di wilayah Turkestan, yang bernama Mubarak Shah. Mubarak Shah masuk Islam karena ibunya adalah seorang muslimah yang dinikahi oleh Karahulegu Khan, ayahnya yang merupakan cucu dari Chagatai Khan. Meskipun telah menjadi muslim, ada sifat-sifat asli bangsa Mongol yang tidak hilang. Baik kepercayaan maupun karakter. Memang, Islam telah merubah mereka, tapi perubahan itu tidak terjadi menyeluruh seperti generasi awal Islam dulu. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Orang-orang Mongol telah memberikan sumbangsi besar dalam peradaban Islam. Bahkan apa yang mereka lakukan tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak terulang lagi di masa setelahnya. Wilayah-wilayah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin menjadi negeri Islam. Dari ujung timur hingga perbatasan provinsi-provinsi Arab, dan batas-batas Eropa, menjadi wilayah Islam. Tersebarnya Islam di tengah masyarakat Tatar. Tak terbayangkan sebelumnya, tiba-tiba dakwah Islam menyebar begitu saja di tengah orang-orang Mongol. Dakwah masuk ke hati mereka tanpa tombak-tombak dan pedang-pedang. Juga tanpa perebutan kekuasaan. Begitulah kemuliaan agama ini, pun dikenal oleh musuh-musuhnya. Menyentuh hati-hati mereka. Menundukkan ruh raga yang telah mengalahkan kaum muslimin. Ketertarikan masyarakat Mongol terhadap Islam memang terbilang unik. Karena sebelumnya mereka menyerang dan menyebar bagaikan hama belalang di suatu perkebunan. Merusak dan menghancurkan. Tiba-tiba mereka menjadi saudara dan tunduk dengan petuah para ulama di kala itu. Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris, juga merasakan keheranannya. Dalam bukunya The Preaching of Islam, ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk itu, sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam. Mereka mengalahkan tantangan besar dan melewati ujian yang sulit dalam berdakwah. Arnold takjub bagaimana bisa pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen dalam menarik hati penguasa Mongol. Padahal Islam adalah musuh Mongol. Ditambah mereka memiliki hati yang keras, yang sebelumnya tertutup tidak menerima keyakinan kecuali Shamanisme. Sebelumnya, nasib para ulama Islam adalah dibunuh atau ditawan. Genghis Khan memerintahkan hukuman mati bagi siapa saja yang menyembelih hewan seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga masa Kubilai Khan. Dan Kaisar Mongol dari dinasti Ilkhan, Arghun Khan tahun 1284 sampai tahun 1291 juga melakukan penyiksaan terhadap umat Islam di negeri mereka dikala mereka tak kenal Islam. Tentu, masuknya sejumlah besar bangsa Mongol ke agama Islam, adalah sebuah peristiwa yang luar biasa.
Wilayah mereka yang luas pun menjadi wilayah Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih telah mendukung channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share channel Islamic Civilization. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.